Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna al-adhana ar-rajihah, wal qula ar-rashidah, wal quluba zakiyah. Allahumma faqihna fid din, wa allimna at-ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Besti Quran, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Kembali kita ke tafsir Al-Jalalain, karya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hari ini kita lanjutkan pembahasan surah Al-Qalam, part 3, Al-Qalam ayat 34 hingga 52. Mari kita ke Maktabah Syamilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka balasan berupa kebun-kebun kenikmatan. Di Al-Qalam part 2 kita bahas kemarin ya tentang Ashabul Jannah, para pemilik kebun yang mereka berniat untuk menghalangi orang-orang miskin dari hak mereka. Mereka akan petik dan panen seluruh buah-buahan atau apa yang ada di dalam kebun mereka tanpa sepengetahuan fakir miskin, supaya fakir miskin tidak bisa meminta dan tidak mendapatkan hak mereka. Alhasil, kemudian Allah kirimkan api yang bertawaf dan membakar semua jannah tersebut. Jadilah mereka orang-orang yang sadar. Allah berkata, Allah memberikan ujian kepada ahlu Makkah itu sebagaimana Allah telah memberikan ujian kepada pemilik kebun. Maka setelah diberikan ujian, harapannya kita mengakui kesalahan kita, mendekatkan diri kepada Allah, melangitkan pengharapan kepadanya untuk mendapat yang lebih baik. Maka dalam riwayat, Ashabul Jannah itu mereka kemudian bertaubat dan diberikan ganti yang lebih baik. Nah, di sini kemarin kita berbicara tentang orang kafir, mereka merasa dan meyakini nanti kelak ketika dibangkitkan, mereka akan dimuliakan. Karena mereka merasa para pemuka mungkin, atau orang yang mulia di muka bumi, di antara suku mereka. Sehingga ketika dibangkitkan, kata mereka, jikalau kami dibangkitkan, maka kami akan diberikan hal yang lebih baik daripada orang-orang muslim itu. Maka Allah bantah di sini di surah Al-Qalam ayat 34, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muslim yang bertakwa kepada Allah, di sisi Tuhan mereka itu ada surga-surga, kebun-kebun kenikmatan. Surga kenikmatan itu untuk orang muslim, bukan untuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kafir-kafir Quraisy dan orang-orang yang ingkar kepada ajaran agama Islam. Kita lanjut ke ayat 35. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Kita baca tafsirnya. Kata Allah, apakah kami menjadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang telah berbuat dosa? Maksudnya, tabi'ina lahum fil ata'. Apakah kami menjadikan orang muslim itu, mereka itu tabi', mengikut, mendapatkan hal yang serupa, seperti orang-orang yang mujrim, berlaku dosa, orang-orang yang berbuat buruk dalam pembalasan mereka, dalam pemberian mereka? Ya enggak lah, orang-orang yang berdosa diberikan azab oleh Allah, al-mujrimun diberikan azab oleh Allah, sedangkan al-muslimin itu diberikan surga. Bagaimana mungkin orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah sebagai seorang muslim, orang yang bertakwa, orang yang baik, kemudian disamakan dan mengikuti balasan dan pemberian yang serupa seperti yang diberikan kepada al-mujrimin? Di sini tanda tanya di sini,
Eh, tanda tanya yang tidak perlu kita jawab. Ini adalah tanda tanya yang menunjukkan ketakjuban terhadap pandangan orang-orang kafir Quraisy yang merasa kami akan diberikan yang lebih baik. Bahkan orang Muslim itu ya mentok-mentok mereka itu serupa kami lah atau di bawah kami. Maka kata Allah, apakah kami menjadikan orang Muslim itu seperti orang mujrim? Balasannya, orang Muslim itu mengikuti tabi' lil mujrim, mengikuti orang mujrim fil ata dalam pemberian. Ya tidak mungkinlah al-muslimin akan diberikan yang terbaik, al-mujrimin akan diberikan yang buruk-buruk. Oke, kita lanjut ke ayat ke-36. Ma lakum kaifa tahkumun. Wah, di sini Allah berkata, Ma lakum kaifa tahkumun. Apa yang menjadi bagian dari kalian, menjadi pendapat kalian? Ma lakum. Apa yang menjadi bagian milik kalian? Atau apa yang menjadi kepemilikan kalian? Apakah juga pandangan bahwasannya orang-orang muslim itu akan disamakan dengan kalian? Kaifa tahkumun. Kata Allah, bagaimana kalian bisa menetapkan hukum itu? Bagaimana kalian seenaknya mengklaim bahwasanya kalian akan menjadi pemilik surga? Ternyata amalan atau hal yang kalian kerjakan bukan seperti yang aku inginkan sebagai orang yang diberikan surga. Oleh karenanya tafsirannya di sini, hadzal hukmu al-fasid. Oh, di sini lanjutan dari kaifa tahkumuna hadzal hukma al-fasid. Bagaimana kalian bisa berhukum dengan hukum yang rusak ini gitu. Kalian berpandangan yang tidak bisa diterima oleh logik. Bahwasanya orang-orang mujrim malah mendapatkan yang lebih baik daripada orang muslim. Malakum kaifa tahkumun. Itukah yang menjadi pendapat kalian? Bagaimana kalian bisa berhukum dengan hukum yang rusak ini? Kita lanjut ke ayat 37. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Tafsirnya, am ataukah, ai bal. Dimaksud dengan ataukah pertanyaan di sini, ini untuk membantah perkataan orang kafir tadi, atau orang yang mengingkari dan memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bal bahkan, atau bahkan gitu. Am di sini, oh di sini maksudnya atau am ini adalah atau bahkan, oh gitu ya. Afwan, jadi aibal ini atau bahkan alakum kitabun munazzalun. Apakah kalian memiliki sebuah kitab yang diturunkan fihi tadrusun yang kalian pelajari, atau di dalam kitab itu kalian melakukan pelajaran dan mengambil pelajaran? Ay taqra'un, maksudnya kalian baca. Di sini Allah menyinggung, emangnya kalian punya kitab yang kalian baca, makanya berhukum dengan hukum yang rusak seperti itu. Jadi am di sini kalau di tafsirannya ini seolah Allah menghinakan mereka dan berkata, atau istilahnya itu menertawakan, atau mungkin bahkan kalian punya kitab yang di dalamnya itu kalian baca gitu atau kalian pelajari. Atau kalian bahkan punya buku gitu. Atau kalian punya buku bahkan yang kalian baca dan kalian pelajari. Jawabannya tidak gitu. Kita lanjut ke surah Al-Qalam ayat 38. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Nah, ini masih bercerita tentang kitab yang ditertawakan tadi. Mungkin kalian punya kitab yang kalian baca sehingga berhukum dengan hukum yang rusak. Klaim yang terbalik seperti itu. Di sini kata Allah yang dimana innalakum fihi lama takhayyarun. Yang dimana sesungguhnya bagi kalian di dalam kitab itu adalah sungguh ada hal yang benar-benar menjadi pilihan dan hak kalian untuk memilih. Takhtarun, kalian pilih. Maksudnya Allah seolah-olah menggambarkan mungkin orang-orang kafir itu memandang diri mereka punya kitab panduan dan pedoman yang dimana mereka bisa mengambil pilihan-pilihan dari kitab pedoman itu.
Yang salah satunya adalah hukum rusak, bahwasanya orang-orang yang sombong seperti mereka, yang punya mungkin harta banyak, keturunan banyak, mereka lah yang bakal mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan orang-orang muslim itu hanya mendapatkan mungkin hal yang lebih kecil dari mereka, atau mungkin sama gitu ya. Pokoknya kata Allah, apa bagaimana mungkin orang-orang muttaqin atau orang-orang yang muslim itu disamakan seperti orang-orang yang mujrim dalam pemberiannya. Nah, mereka memandang bukan hanya sama, tapi mereka memandang mereka lebih baik daripada orang-orang muslim. Ini adalah logika terbaik, kata Allah, yang kalian apakah punya buku panduan atau pedoman yang seperti itu. Nah, ini sama dengan orang-orang yang merasa di dunianya sudah, atau kita nih, dalam hidup kita, kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa harta yang banyak, kita bisa makan makanan yang mewah, memiliki mobil, kita punya banyak hal dan kita punya banyak pengikut, tapi kita lupa beribadah kepada Allah, kita lupa bersyukur, kita lupa bersedekah. Alhamdulillah sekarang banyak influencer yang suka bersedekah, dermawan. Kemudian kita lupa mungkin untuk sholat tahajud, sholat duha, membaca Quran, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita mengira kita akan mendapatkan hal yang mulia kelak di akhirat sebagaimana di dunia. Kata Allah, padahal fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kita sering merasa ketika Allah menguji kita dengan harta kelebihan, kebaikan, kita merasa Allah telah memuliakanku karena diriku mulia. Padahal belum tentu gitu. Nah, kita mesti menjauhi sifat-sifat atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir yang merasa diri mereka mulia padahal mereka jauh dari agama Allah. Di sini disinggung oleh Allah, wahai orang-orang yang, wahai ahlu Makkah, orang yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian bisa berpandangan kalian akan diberikan hal yang mulia di akhirat, dan orang-orang muslim dan muttaqin itu mendapatkan hal-hal yang mungkin kurang nanti di akhirat sana. Apakah kalian, bagaimana mungkin kalian berhukum seperti itu? Atau kalian punya kitab panduan gitu, yang dimana kitab panduan itu kalian pelajari, kandungannya kalian baca, kemudian kalian bisa mengambil beberapa pilihan. Innalakum fihi lama takhayyarun. Yang sesungguhnya bagi kalian di dalam kitab panduan yang kalian baca itu ada hal-hal yang sungguh kalian boleh pilih sebebas hati kalian. Gitu. Kata Allah, ini singgungan dari Allah untuk orang-orang yang kufur kepadanya. Kita lanjut ke ayat 39. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Atau kata Allah, apakah bagi kalian memiliki aiman, sumpah-sumpah atau janji-janji. Di sini tafsirannya uhud, artinya ikatan-ikatan janji. Alaina, yang menjadi kewajiban atas kami untuk ditepati. Balighatun, yang dimana janji itu begitu agung atau kuat atau dalam. Wathiqatun, yang begitu kokoh. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamah. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamah. Di sini kata Allah, atau mungkin kalian udah janji sama kami, kata Allah, janji yang mesti kami tepati untuk kalian, kalian itu sebagai orang-orang yang mulia. Nah, lafaz ila yaumil qiyamah di sini secara sisi bahasa muta'alliqun, sini jar majrur, dia adalah keterangan. Muta'alliqun, muta'alliqu makna bi alaina. Muta'alliqun, muta'alliq, muta'alliqun maknan bi alaina. Di sini dia muta'alliq secara makna bi alaina dengan lafaz alaina. Artinya ila yaumil qiyamah, ada janji yang alaina atas diri kami, kata Allah, hingga hari akhir janji itu bertahan. Mungkin orang-orang kafir itu merasa mereka itu sudah mendapatkan ikatan janji atau memiliki ikatan janji dengan Allah, Allah akan memuliakan mereka. Ini adalah cemeehan atau tertawaan ini dari Allah ya untuk mereka.
Wa fi hadzal kalami ma'nal qasam. Dan di dalam lafaz amlakum aimanun alaina balighah ila yaumil qiyamah ini, di dalam kalam ini ada makna al-qasam, sumpah. Nah, di mana Allah berkatakan, apakah bagi kalian memiliki sumpah-sumpah yang menjadi atau janji-janji yang menjadi kewajiban atas diri kami, janji yang kokoh hingga hari kiamah. Itu seolah-olah ai aqsamna lakum wa jawab. Aqsamna lakum, kami telah bersumpah untuk kalian demikian, kata Allah. Wa jawabuhu, dan jawaban dari Allah apa? Innalakum lama tahkumun. Oh, bukan, ini bukan jawab dari Allah, tapi jawabul qasamnya dari segi bahasa. Nah, apakah kalian punya janji yang menjadi kewajiban atas kami untuk ditepati, yang dia itu kokoh sampai hari kiamat? Innalakum lama tahkumun. Nah, ini jawabul qasamnya. Sehingga, artinya sehingga, sesungguhnya bagi kalian adalah hal yang kalian bisa menetapkan hukum sesuka hati bihi, dengan hal tersebut, dengan qasam itu, li anfusikum, untuk diri kalian. Ini kata Allah, apakah gitu, kita pernah buat janji nih, kemudian kalian punya hak atau privilege untuk dapat hal tersebut, yang dimana janji ini udah kita sepakati sampai hari kiamat, ini akan terus berlaku. Sampai hari kiamat pun kalian akan diberikan yang terbaik. Sehingga dengan janji itu, nah ini jawabul qasamnya, wa jawabuhu. Sehingga jika demikian, jika kita punya janji, maka sesungguhnya kalian memiliki hak gitu, atau memiliki istilahnya keistimewaan. Kalian memiliki hal yang bisa kalian hukumi sesukanya. Kalian punya hal yang kalian dengannya memiliki kekuatan dan keistimewaan untuk menetapkan hukum sesuka hati kalian. Kalian punya sesuatu yang istimewa, kalian itu menetapkan, dengan begitu kalian bisa memberikan hukum sesuka kalian di dunia dan akhirat. Ini adalah cemehan dari Allah untuk orang-orang yang kufur. Karena seolah-olah orang-orang kufur itu mereka sombong dengan yang mereka punya, sehingga mereka berhukum sesuka mereka saja. Kata Allah, ya mungkin kalian punya janji ya, yang harus kami tepati sampai hari kiamat, sehingga kalian itu memang bagi kalian itu hal yang ya kalian itu boleh, ya hal yang kalian itu boleh menetapkan hukum sesukanya, atau kondisi atau status yang kalian tuh, jadi ma di sini bisa diartikan status atau kondisi atau sesuatu gitu ya. Status atau sesuatu yang kalian itu ya berhak gitu, sepuas kalian atau sebisa kalian untuk menetapkan hukum. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tafsirannya, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau begitu cobalah tanya mereka gitu. Coba tanya mereka, ayyuhum bidzalika, siapa di antara mereka yang terhadap sumpah atau terhadap hal demikian yang tadi sudah disebut Allah di ayat sebelumnya, za'im, menjadi penjamin. Oke, kita lanjutkan tafsiran ini dulu. Tanyakan mereka, wahai Muhammad, siapa di antara mereka terhadap hal demikian. Terhadap hal demikian itu di sini tafsirnya adalah bidzalika bil hukmi alladzi yahkumuna bi, terhadap hukum yang kalian berhukum dengannya itu untuk diri kalian, di anfusihim, untuk diri mereka, min annahum yu'tawna fil akhirati afdala minal mu'minin, yang dimana hukum tadi isinya apa? Bahwasanya mereka akan yu'tawna, diberikan. Di sini lafaznya yu'tawna yang benar, diberikan. Fil akhirati, di akhirat, afdala, hal yang lebih utama, hal yang lebih baik, minal mu'minin, dari orang-orang yang mukmin. Tanya mereka, siapa di antara mereka yang terhadap hukum itu, gitu, klaim itu, za'imun, yang menjadi kafirun lahum, penjamin untuk mereka. Kafirun lahum, penjamin untuk mereka, kalau memang hukum itu punya landasan. Zaim itu artinya penjamin atau yang menjadi penjaga, pemasti gitu, bahwasanya itu adalah hukum yang memang mereka punyai, bahwasanya itu mereka adalah hukum yang memang menjadi keistimewaan mereka.
Nah, kata Allah, tanya mereka, wahai Muhammad, siapa di antara mereka yang terhadap hukum tersebut menjadi penjamin atau yang bertanggung jawab terhadap hukum tersebut. Nah, nanti kita tanya, nanti buktikan. Gitu. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 41. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu shadiqin. Kita tafsirkan. Atau apakah bagi mereka ai indahum, maksudnya di sisi mereka, syuraka'u, para sekutu-sekutu, muwafiquna lahum, yang bersepakat, yang sama-sama setuju, yang selurus terhadap pendapat mereka fi hadzal qaul, dalam perkataan ini, yakfuluna bihi lahum, yang dimana dengan kesepakatan mereka itu sang syuraka atau sekutu-sekutu itu menjamin dengan demikian untuk mereka, fa in kana kadzalik, maka jika begitu, falyatu bi syurakaihim, maka hendaklah mereka datangkan sekutu-sekutu itu, al-kafilina lahum bihi, yang menjadi penjamin untuk mereka dengan hal demikian, atau yang menjadi penjamin terhadap hal demikian, terhadap hukum yang tadi udah disepakati bersama itu. Jadi apakah mereka itu memiliki gitu sekutu-sekutu yang menyepakati perkataan dan hukum itu, yang sekutu-sekutu itu akan menjamin eh, perkataan itu benar dan terrealisasi untuk orang-orang Quraisy. Untuk orang-orang Quraisy. Jika demikian, maka datangkanlah, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutu itu yang menjamin untuk mereka hal demikian. In kanu shadiqin, jika orang-orang Quraisy itu, orang-orang kufur itu adalah orang-orang yang benar. Lanjut ayat 42. Uzkur, ingatlah, kata Allah. Yauma yukshafu, kita belum baca ayatnya ya. Yauma yukshafu an saqin fala yastati'un. Sini tafsirannya, uzkur, ingatlah, bayangkanlah, hadirkanlah dalam pikiranmu. Yauma yukshafu an saqin, suatu hari yang akan disingkap pada saat itu betis. Yukshafu an saqin, di sini diterangkan, huwa ibaratun an syiddatil amri. Maksud dari disingkapkan betis pada hari itu, ungkapan yukshafu an saqin ini, atau disingkapkan betis itu, adalah ibarah an syiddatil amr, adalah ungkapan yang menerangkan atau memvisualisasikan tentang beratnya suatu perkara. Yaumal qiyamah, di hari kiamah, lil hisab, untuk perhitungan, wal jaza, dan pembalasan. Yuqalu kasyafatil harbu an saqin. Ada sebuah perkataan yang dikatakan, kasyafatil harbu an saqin, perang itu sudah menyingkap betis. Itu dikatakan idzastaddal amru fiha, ketika sudah menjadi begitu parah dan begitu serius kondisi di dalamnya, atau perkara atau hal-hal yang ada di dalamnya. Wa yud'auna ila sujud, dan mereka pun, kemudian orang-orang kafir itu diajak untuk bersujud di hari itu, hari yang sulit itu, yaitu hari akhir, hari kiamat, imtihanan li imanihim, sebagai bentuk pengujian terhadap iman mereka. Fala yastati'un, maka mereka orang-orang kafir Quraisy tidak bisa melakukannya. Fala yastati'un, orang-orang Quraisy pada saat itu mereka ingin sujud pun nggak bisa mereka sujud karena iman mereka tidak mendukung, tidak support untuk itu. Jadi tubuh kita ini bakal support untuk taat kepada Allah di akhirat ketika dia dibiasakan untuk taat di dunia. Kalau kita taat di akhirat, otomatis ya, kalau kita dinilai sebagai orang yang taat kelak di akhirat, otomatis Allah berikan kita balasan yang baik. Fala yastati'un, maka mereka pun tidak bisa sujud. Tasiru zuhurum tabaqan wahidan. Jadilah pada saat itu punggung-punggung mereka tuh berada pada satu tingkatan. Maksudnya nggak bisa lagi lanjut sampai sujud. Mungkin bungkuk dikit aja, yang lain semuanya sama rata seperti itu. Satu tingkatan saja. Mereka nggak bisa sampai sujud. Padahal kesujud, mampunya sujud seorang hamba itu sebagai indikator dia akan mendapatkan balasan yang baik kelak di yaumul hisab atau di hari akhirat. Nah, ini bakal menimbulkan ketakutan yang sangat nih pada orang-orang kafir Quraisy. Coba kalian bayangkan gitu ya.
Mereka udah flexing-flexing di dunia, merasa akan dapat privilege di akhirat. Rupa-rupanya di akhirat nggak bisa sujud. Ketika mencoba sujud nggak bisa, berarti ini udah menunggu nerakanya, udah auto di depannya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Mau sujud, akhirnya punggung mereka tuh tertahan sama semuanya, satu tingkatan atau satu posisi, nggak bisa lagi lanjut sampai sujud. Wallahu a'lam. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sini tafsirannya khasyi'atan, tertunduk, halun min dhamirin yud'auna. Lafaz khasyi'atan di sini kan mansub dengan fathah ya teman-teman. Secara segi bahasa dia adalah hal atau sebuah, dalam ilmu nahwu hal itu artinya menerangkan kondisi atau status gitu, status seseorang ketika melakukan aktivitas. Di sini dikatakan khasyi'atan ini adalah hal penjelas status mereka, penjelas status dari dhamir dari lafaz yuda'auna. Mereka diseru, mereka itu ketika diseru itu mereka dalam kondisi khasyi'atan, tertunduk. Apa yang tertunduk? Di sini tertunduk itu artinya dzalilatan. Maksudnya mereka itu dalam kondisi dihinakan. Khasyatan absarahum. Absaruhum, afwan, khasyatan absaruhum. Tertunduk, apanya yang tertunduk? Di sini dzalilatan absaruhum. Tertunduk dan terhinakan absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Mereka nunduk aja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Yang semula dunianya merasa istimewa, nanti di akhirat istimewa, tapi ternyata tidak menjalankan ajaran Islam, ajaran agama gitu ya, menentang Nabi Muhammad SAW, karena mereka tertunduk aja nanti. La yarfa'unaha, mereka nggak bisa, nggak mengangkat pandangan itu. Mereka nggak mengangkat pandangan mereka, mereka tertunduk terus, mereka nggak bisa ngangkatnya gitu. Antara malu atau emang nggak bisa, wallahu alam. Nah, di sini penerangannya kenapa mereka nggak bisa angkat pandangan mereka, tertunduk aja mata mereka seperti itu. Tarhaquhum dhillatun. Mereka diliputi oleh apa? Tarsyahum. Mereka diselimuti dhillatun oleh kehinaan. Mereka sudah terhinakan. Wa qad kanu yuda'auna. Maka ketahuilah sungguh mereka sudah diseru sebelumnya di dunia ila sujud, untuk sujud, wahum salimun, ketika mereka dalam kondisi sehat, dalam kondisi afiah. Di dunia Allah sudah perintahkan untuk sujud, fala ya'tu nabihi, maka mereka pun tidak melaksanakannya, bi'an la yusallu, dengan mereka tidak mendirikan sholat. Mereka diajak sujud, diajak sholat di dunia, diterangkan akhirat. Mereka nggak percaya mereka merasa bahkan bakal diberikan tempat yang istimewa di akhirat. Entah mereka sedang mencemooh orang-orang muslim atau bagaimana ya. Akhirnya nanti di akhirat, ini adalah gambaran yang jelas. Kita akan saksikan nanti sama-sama nih teman-teman nih. Mereka bakal tertunduk aja gitu. Percuma harta yang mereka punya, anak yang mereka punya, ternyata mereka kufur kepada Allah seperti itu. Yang ada mereka diliputi oleh kehinaan. Karena mereka nggak bisa, mereka udah gimana gitu ya, dibenci oleh Allah gitu. Dihinakan karena mereka sendiri sudah diminta untuk sujud, sudah diperintahkan kebenaran, diarahkan hal yang baik menuju jalan yang lurus, menuju surga Allah. Ketika di dunia, mereka nggak mau, ya di akhirat juga tidak bisa sujud, mereka terhinakan. Maka di sini kita bisa ambil poin teman-teman, ternyata sujud kepada Allah itu adalah sebuah privilege, adalah sebuah keistimewaan. Kita bisa sujud di dunia atas izin Allah, itu adalah sebuah kenikmatan yang kita syukuri, karena mendapatkan taufik yang dengan begitu kita semakin dekat kepada Allah, permintaan kita bisa dikabulkan, nanti di akhirat kita bisa mendapatkan balasan istimewa, jannat an-na'im. Kita bisa mendapatkan surga-surga kenikmatan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa, mohon maaf atas kurang salah. Sampai jumpa besti Quran di kajian berikutnya. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.